Terima kasih Dr. Inu yang saya hormati sebagai moderator dan Dr. Herbert, Dr. Luki dan Dr. Widat. Terima kasih atas undangan untuk memaparkan jadi hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita melakukan manajemen infertilitas pada kapan diperlukan kita merefer pasien itu harus masuk ke bayi tabung pada pasien infertilitas dengan endometriosis ya. Jadi saya mungkin akan overview mengenai endometriosis sendiri, bagaimana pada maraknya dan apakah ada terapi yang bisa meningkatkan keberhasilan dalam infertilitas dengan endometriosis. Kita tahu bahwa dari 50% kemungkinan infertile woman itu ada endometriosisnya. Dan patofisiologi barangkali tadi sudah dibicarakan kelainan mengenai patologi karena perlengketan, distorsi dari anatomi, gangguan hormonal, gangguan ovulasi, gangguan implantasi ya, sampai kepada defektif daripada fungsi peritoneum. Nah, berbicara mengenai penanganan infertilitas dengan endometriosis, kita setelah natural conception mengalami fail, maka kita dihadapkan pada pilihan apakah kita akan masuk ke dalam medical assisted reproductive technology atau kita ke surgery. Bahkan ada suatu konsep modern yang disampaikan adalah emergency ART. Jadi suatu emergency ART pada IVF, pada endometriosis dilakukan terutama pada pasien yang sudah tua, kemudian OR-nya rendah ya, ovarian reserve-nya rendah. Jadi itu merupakan satu konsep ya, di mana bagaimana kita memperlakukan pasien endometriosis itu. Karena kenapa? Endometriosis progresif ya, dan dia akan membunuh sel-sel telur tersebut, sehingga OR-nya akan lebih cepat dan pasien itu mengalami menopause lebih cepat. Sehingga kita harus perhatikan pasien itu harus segera progres kita tangani. Jadi di sini kita akan berhadapan dengan siapa duluan, endometriosis maju duluan, dengan konsekuensinya adalah cadangan ovariumnya habis, atau kita duluan mendapatkan anak dengan berbagai program kita. Nah, kita berbicara mengenai bagaimana pilihan tadi ya, apakah kita pilih IVF? Tentu salah satu head to headnya adalah surgery ya. Surgery itu apa kira-kira di sini saya akan memberikan paparan sehingga itu menjadi pertimbangan bagaimana kita melakukan pemilihan IVF ataupun dengan surgery. Jadi berdasarkan berbagai data itu disampaikan kalau operasi itu improving dalam stage 1 dan 2 itu ya inefficient, artinya stage 1 2 sebenarnya dengan IUI juga dia mempunyai hasil yang sama. Tapi kalau IVF itu mostly efektif dan kemudian pada stage 3 4 itu efektif, nanti kita akan lihat datanya di bawah. Kemudian surgery itu keuntungannya bisa menghilangkan nyeri, IVF itu tidak bisa. Kemudian dari cost terlebih mahal IVF. Kemudian invasifnya tentu surgery ya. Kemudian risk itu kerusakan daripada ovarian itu akan lebih banyak pada surgery. Jadi tidak cocok misalnya pada orang yang ovarian reserve-nya sudah rendah atau pada sudah tua. IVF itu moderate risk. Kemudian ini kita lihat success rate-nya. Success rate-nya itu surgery itu diperkirakan 27% pada stage 1 dan 2. Sedangkan IVF itu 44%. Itu kita bicara mengenai compare daripada keberhasilan dari tentu over 9 bulan ya. Kemudian IVF itu 1-2 bulan. Jadi perbandingannya kalau kita melakukan operasi itu kita akan menunggu waktu kira-kira 2 tahun. Tentu itu hanya cocok pada orang yang masih usianya muda ya. Yang tua itu nggak mungkin kita suruh 2 tahun. Sudah menopause nanti, apalagi sudah surgery, OR-nya sudah akan jauh rendah. Jadi kalau stage 3-4 itu success rate surgery itu 40-60%. Kemudian dengan waktu nunggu 2 tahun ya. Kalau stage 3-4 waktu nunggu 2 tahun itu hanya berlaku pada usia muda. Udah tua itu kita nggak mungkin nunggu 2 tahun. IVF itu 39%. Jadi ini datanya yang tadi menunjang kenapa disebut efektif, efisien pada stage 3-4 untuk surgery dibandingkan dengan IVF. Nah, selanjutnya kita sebenarnya inti perbicaraan hari ini sebenarnya akan selesai di sini sebenarnya. Kenapa kita memilih IVF? Kapan kita memilih IVF? Pada orang yang usianya advanced age. Kita anggap advanced age itu di atas 35, di mana OR-nya sudah menurun, ovarian reserve-nya. Kemudian kalau memang dia ada kelainan lain, misalnya severe malfactors,
kedua tubalnya blok, itu no other way, kita harus lakukan suatu IVF. Kita ngapain operasi, seandainya dia juga tidak bisa kita operasi merestore pun anatominya, dia tidak bisa normal, spontan. Kemudian durationnya jangan lebih dari 5 tahun. Kalau long duration itu barangkali kadang-kadang masalahnya kadang-kadang tidak hanya terbatas dalam endometriosis saja. That is something others. Kalau sudah long duration ya. Kemudian ovarian reserve-nya harus bagus kalau kita pre-surgery. Kalau udah kurang-kurang, kalau kita lakukan surgery, apalagi stripping, Dr. Luki ya, kalau kita stripping kan habis ovarian reserve-nya, Dr. Herbert. Jadi mungkin kalau kita lebih senang kalau dilakukan IVF pada pasien seperti ini. Kemudian patient choice itu merupakan hak pasien. Kalau dia memilih, kemudian dia ada nyeri, itu lebih bagus surgery. Kemudian bilateral ovarian endometrioma, kita lebih pilih IVF. Kalau ada adenomyosis, sebaiknya lebih bagus ke IVF karena operasi perlu orang-orang yang terampil. Jangan kita lakukan operasi selanjutnya meninggalkan bekas operasi. Saya perlu menyampaikan pada teman-teman, seandainya operasi, tolonglah taruh ovariumnya ke bawah ya, jangan flipping ke atas, sehingga nanti IVF kita sulit mengambil telur. Sering sekali terjadi operasi yang terjadi yang ada datang ke kita ovariumnya seperti sudah disaring, sehingga kita nggak bisa ngambil telur dari bawah, sangat sulit sekali. Jadi akibatnya kita harus operasi, harus kita jahit ovariumnya pas lengket ke uterus ya, itu lebih baik. Jadi posisi tolong diperhatikan, bila perlu jahit aja ovarinya ke fosanya itu, supaya dia tidak naik ke atas. Karena kita tidak dalam posisi oovorepeksi ya, untuk radiasi ya. Jadi juga kalau FI-nya low ya, kalau dia rendah di bawah 5 itu sudah operasi ternyata FI-nya low, itu jelek, tidak mungkin lagi setelah operasi itu natural conception. Nah, rekomendasi dari ARCOG itu sudah menyatakan pada pasien yang tidak simptomatik, usia sudah tua, kemudian kedua ovarian reserve-nya sudah jelek, bilateral endometrioma, itu sebaiknya dengan history udah operasi sebelumnya itu kita akan once surgery itu sudah cukup enough, langsung ke IVF. Kalau yang surgery terutama yang besar kali, kemudian risk ada kelihatan kemungkinan ada EOC ya, endometriosis associated cancer kan, itu kemungkinan kita barangkali mungkin perlu melakukan tindakan untuk memastikan dia itu kanker apa tidak. Bagaimana dengan medically assisted reproduction? Saya cuma mau highlight di sini IUI. Apakah IUI itu bisa meningkatkan keberhasilan kehamilan pada pasien endometriosis? Bisa. 1-2 itu ternyata kita lihat di sini 6 kali SO IUI ya, bukan IUI alone atau pakai CC. CC sama IUI itu 8% ya. CC plus IUI itu 20%. SO gonadotropin dengan IUI itu 20%. Atau IUI alone itu 5%. Jadi jangan gunakan IUI alone. Kita lagi mengejar dengan endometriosis, siapa duluan? Besar dia duluan atau kita yang buat dia hamil duluan? Karena hamil akan membuat dia juga terhambat daripada developing atau progressing daripada endometriosisnya. Jadi kita bisa melihat di sini daftar rujukan di sini itu peningkatan 5,6 kali ya kesempatan untuk pregnancy rate pada SOIUI yang grade 1, 2 endometriosis. Bagaimana dengan grade 3, 4? Grade 3, 4 itu sudah ada penelitian menyampaikan bahwa ternyata itu 6 kali itu masih lumayan 40% ya. Walaupun ini uncertain ya. Bahkan ada penelitian yang skalanya kecil dari Kim yang tidak jelas tak benar apa tidak ini. Saya cuma kutip saja, dia menggunakan pemberian Genera analog 3 bulan, habis itu dilakukan suatu SOIU, katanya bisa meningkatkan sampai 50%. Ini belum pernah saya coba karena berat ya. Setelah kita kasih ultra long itu biasanya gonadotropinnya banyak gitu, dosisnya itu bisa naik-naik terus karena efek daripada supresi. Kalau biasanya udah kayak gini naik terlalu tinggi, bagus saya bayi tabung aja karena biaya obatnya lebih mahal.
Nah, selanjutnya bagaimana dengan pasien-pasien yang dilakukan endometriosis? Sudah jelas dan sudah tahu rumus umumnya. Semua pasien yang endometriosis itu mempunyai numbers of oocyte ataupun oocyte yang matang itu jauh lebih rendah. Secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien yang bukan endometriosis. Jadi slightly a bit low lah kalau apanya PR-nya. Walaupun disampaikan kan live birth rate-nya itu mostly the same. Nah, bagaimana pilihan pada pasien-pasien? Barangkali ini sebagai highlight saja. GnRH analog, agonis atau antagonis pada umumnya diperkirakan sama untuk yang endometriosis. Namun ada catatan di sini bahwa kalau digunakan long protokol itu ternyata pada fresh cycle itu hasilnya itu lebih bagus. Tapi kalau frozen cycle long sama short itu sama aja hasilnya. Karena pada long protokol kita kan suntik, terjadi efek supresi, ya. Dan pada saat efek supresi tersebut, kalau kita berikan embrio transfer, kemungkinan efek supresi daripada endometriosis terjadi. Sedangkan kalau yang long sama antagonis pada frozen cycle sama-sama sudah mengalami penurunan daripada efek stimulasi, sehingga pro-inflammatory factor daripada endometriosis sudah turun. Karena bersama pada waktu stimulasi ovarium estradiol naik itu terjadi perangsangan sebenarnya pro-inflammatory factor cytokine daripada endometriosis tersebut yang mempunyai negatif effect, ya. Nah, kalau kita lihat di sini assisted reproductive technology pada endometriosis itu pada yang long dan GnRH antagonis 1-2 itu tendensi lebih tinggi yang long protokol sebenarnya a bit, ya. Yang 3-4 itu tidak ada perbedaan. Nah, bagaimana dengan peran dari operasi sebagai adjuvan terapi pada ERT? Apa ada perannya di sini? Kita lihat di sini. Operasi pada pasien peritoneal endometritis ternyata tidak punya pengaruh, sama hasilnya. Nah, endometriosis itu dikatakan pada penelitian satu ini malah disebut kalau digabungkan operasi dengan IVF itu ternyata hasilnya lebih tinggi. Tapi sebenarnya permainan di endometriosis itu memang keberhasilan daripada pregnancy rate-nya rendah daripada yang normal. Kita bisa bermain di situ sebenarnya. Kalau ini gagal, kita boleh mencoba operasi dulu, habis itu baru bayi tabung, atau bahkan menambahkan obat-obat medical. Jadi kita bisa rubah-rubah di situ. Kadang itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik, ya. Seperti salah satu dengan operasi plus surgery. Nah, untuk ovarium endometriumnya itu tidak kita lakukan operasi kalau tidak memblok tempat kita melakukan OPU atau dia nyeri, ya. Biasanya kita tidak operasi. Kalau ada endometrioma, kita takutnya cuma ada infeksi, biasanya kita antibiotik profilaktik kita kasih. Nah, sistektomi ini sebenarnya disampaikan secara signifikan meningkatkan angka cancellation rate, sehingga kalau kita tidak perlu, kita tidak lakukan endometrioma sistektomi, ya. Nah, itu kita pertimbangkan dari sini. Kalau kita lakukan operasi sebelum ERT, yang kita takutkan sebenarnya apa? Yang kita takutkan sebenarnya sini adalah terjadi penurunan daripada ovarian reserve, delay daripada ART tersebut. Kemudian kalau dilakukan orang yang tidak skillful, malah lebih parah lagi di sini terjadi. Kemudian efeknya invasif, ya. Dan kalau seandainya kita tidak lakukan pembuangan daripada endometrioma, masalahnya apa? Blocking the way of OPU. Kemudian kemungkinan infection, chemical peritonitis. Kemudian cairan tersebut mempengaruhi telur-telur tersebut sehingga menurun kualitasnya. Itu sebenarnya pertimbangan. Nah, ini tadi yang disebut, saya dengar tadi mengenai ethanoskleroterapia. Ternyata di sini pada pasien yang gagal, kita bisa lakukan tindakan ethanoskleroterapi pada pasien yang gagal. Kita lakukan ethanoskleroterapi 95% dari bawah, disuntikkan 15 menit, kemudian diaspirasi. Ternyata setelah itu dilakukan suatu stimulasi ovarium, kemudian dilakukan penanaman, itu meningkatkan library sebanyak 2,68 odd ratio-nya.
Bagaimana dengan pasien-pasien deep endometriosis? Apakah dengan deep endometriosis kita lakukan operasi meningkatkan kesuburan? Pada IVF ternyata tidak. Cuma pada pasien kalau gagal dia dengan IVF dengan DIA dan pasien tersebut kita lakukan operasi DIA-nya kemudian dilakukan menunggu 2 tahun, apakah dia dengan ERT ataupun dengan normal, ternyata meningkatkan akan keberhasilan kehamilan itu mencapai 43%. Rata-rata setelah post surgical itu bisa hamil. Jadi dia bisa merupakan adjunctive therapy for the patient who failed IVF previous cycle, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada pasien yang sudah mengalami operasi. Kalau kita sudah operasi, apakah kita tahu pasien mana yang harus kita lakukan teruskan dengan menunggu 2 tahun atau harus IVF? Nah, ini jawabannya adanya di EFI, ya, Endometriosis Fertility Index itu. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat di sini, ya, kemungkinan hamilnya. Kalau di sini kan 0,34 itu agak rendah di sini. Jadi statement itu menyatakan kalau EPI-nya itu di bawah 5, kemungkinan kita untuk menunggu itu kurang bagus, ya. Sebaiknya straightforward ke IVF saja. Apakah kita bisa melakukan suatu cara untuk melakukan prediksi pasien tersebut sebenarnya sebelum operasi kita sudah tahu ini bakal EPI-nya rendah. Pasien seperti apakah? Kita punya listnya ini, nomogram mengenai historinya, sebelumnya sudah pernah hamil, kemudian duration daripada infertilitas lebih dari 5 tahun, simptomnya sudah lama, berapa tahun, kemudian gejalanya ada berat, dysphagia, dysuria, dyspareonia, berarti dia ada di IA itu. Kemudian sign-nya ada immobility daripada uterus, ada rectovagina mendadakkan itu di IA. Kemudian blood testnya CA125 di atas 65, itu severity index itu biasanya agak tinggi. Uterus itu bisa ada question mark sign, ada sliding sign, itu tanda perlengketannya luas. Kemudian ada koeksistensi, kita lihat ada adenomiosisnya, kemudian ada tanda DIA-nya dan OMA-nya. Yang bisa kita lihat dari ini sliding sign itu bisa kita lakukan tes. Saya kira semua sudah tahu. Kemudian question mark sign di sini yang bisa kita tahu ada keterlibatan DIA dan adenomiosis 37%. Kita bisa gunakan IDEA untuk menentukan adena DIA. Semua itu kalau ada itu bisa memperkirakan sebelum operasi kita sudah tahu ini EPI-nya rendah, tidak perlu operasi, kemungkinan besar langsung saja IVF. Nah, medical therapy sebagai tambahan ini, apakah GnRH agonis diberikan 3 bulan sebelumnya akan membantu? Itu ternyata kalau dilakukan penelitian dengan meta-analisis itu 3-4 itu bisa mempengaruhi keberhasilan kehamilan. Kalau 1-2 itu tidak. Tapi digabungkan dengan observational study ternyata tidak. Penelitian salah satu yang cukup bagus adalah pemberian daripada long leuprolide 2 bulan plus letrozole untuk 2 bulan, itu ternyata meningkatkan keberhasilan kehamilan 63%. Nah, kemudian dengan Genogas itu kalau udah fail kita bisa pakai. Kalau sebelumnya itu nggak pernah fail itu tidak ada gunanya. Kita bisa diberikan 3 bulan ya Genogas sebelum dilakukan IVF. Kalau OC itu juga kontroversial. Ada yang memberikan setelah 2 bulan hasilnya cukup bisa meningkatkan pasien yang mengalami fail ya. Nah betul, walaupun kurang. Oke. Frozen cycle itu juga bagus sebagai suatu cara untuk meningkatkan keberhasilan kehamilan, karena pada waktu fresh itu biasanya stimulator itu menyebabkan inflammatory cytokine meningkat. Jadi frozen cycle lebih baik. Jadi summary-nya adalah yang paling penting di sini kita harus tahu bahwa pasien itu harus usianya itu kalau sudah di atas 35 tahun sebaiknya bayi tabung, OR rasionya rendah, kemudian dari AMH ataupun dari folikel yang kita hitung, preference daripada pasien adanya rasa nyeri, kemudian koeksistensi dengan ada adenomiosis dan DIA, kemudian ada histori dari previous cycle operasi, ada comorbid misalnya ada severe malfactor, tubanya dua-dua terblok, kemudian EPI-nya rendah, kemudian bilateral endometrioma, mungkin lebih baik proceed ke IVF. Terima kasih.